Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Salah satu bidang yang menjadi tugas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah bidang keciptakaryaan. Bidang ini diantaranya mengurusi pengembangan penyihatan lingkungan permukiman atau PPLP. Direktorat Jenderal Cipta Karya mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan, serta persampahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas khusus bidang sanitasi yang mencakup pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah, dan drainase dilaksanakan oleh Direktorat Pengembangan Penyihatan Lingkungan Permukiman atau PPLP. Pengembangan penyihatan lingkungan permukiman merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten kota sebagai daerah otonom. Tetapi dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah masih melihat pentingnya fungsi dan peran dari pemerintah pusat dalam rangka mewujudkan kerjasama pembangunan antar daerah, baik dalam pengembangan ekonomi wilayah maupun persatuan dan kesatuan nasional, terutama dalam menghadapi perubahan sosial yang multidimensional. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta peraturan perundangan lainnya, pengembangan penyihatan lingkungan permukiman dihadapkan oleh situasi yang semakin kompleks dalam era desentralisasi saat ini. Situasi tersebut menunjukkan kecenderungan antara lain munculnya permasalahan daerah yang dihadapi semakin multidimensional. Terjadinya degradasi kondisi sosial masyarakat di berbagai daerah, bertambahnya kemiskinan dan pengangguran di daerah perkotaan, dan beberapa permasalahan yang dihadapi daerah. Sebagaimana tertuang dalam organisasi dan tata kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bahwa Direktorat Pengembangan Penyihatan Lingkungan Permukiman bertugas melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Cipta Karya, khususnya di bidang kebijakan, pengaturan, perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengembangan, dan standarisasi teknis di bidang air limbah, drainase, dan persampahan permukiman. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik bahwa pelayanan pengelolaan air limbah tahun 2013 baru mencapai 60,91%, yang terbagi menjadi sistem perkotaan sebesar 77,15% dan sistem perdesaan sebesar 44,74%. Pelayanan tersebut berupa sistem pelayanan air limbah terpusat di kawasan perkotaan yang masih kurang dari 3%. Sedangkan pelayanan air limbah setempat di perkotaan sebesar 74,15% dan di kawasan perdesaan 44,74%. Kebijakan pemerintah yang menetapkan target universal 100-0-100 pada tahun 2019 berarti pada tahun 2019 akses pelayanan air minum aman mencapai 100%, luas kawasan kumuh perkotaan 0%, dan akses sanitasi aman sebesar 100%. Kondisi saat ini masih terdapat sekitar 39,09% masyarakat belum mendapat akses pelayanan sanitasi yang aman, terdiri dari 22,85% adalah masyarakat yang hidup di kawasan perkotaan dan sebesar 55,26% hidup di kawasan perdesaan. Menurut Kementerian Kesehatan bahwa cakupan akses pelayanan pengelolaan sampah sampai tahun 2013 sebesar 79,80%, terdiri dari sistem perkotaan sebesar 87% dan sistem perdesaan sebesar 72,60%. Upaya mengurangi volume sampah dimulai dari sumbernya, yaitu dari rumah tangga. Sistem pengelolaan sampah dari sumbernya meliputi sistem perkotaan baru mencapai 46% dan sistem perdesaan 3,4%. Kebijakan pemerintah menargetkan pelayanan sampah tahun 2019 mencapai 100%. Hal ini sejalan dengan target universal 100-0-100 pada tahun 2019. Dengan demikian, berarti masih terdapat 20,20% masyarakat belum mendapatkan akses pelayanan pengelolaan sampah
yang tersebar di kawasan perkotaan sebesar 13% dan kawasan perdesaan sebesar 27,40%. Belum optimalnya fungsi drainase di beberapa daerah di Indonesia sebagai pematus air hujan yang mengakibatkan terjadinya genangan merupakan permasalahan utama yang dihadapi dalam pengelolaan drainase. Tingkat kesadaran masyarakat yang masih banyak dijumpai membuang sampah ke saluran drainase juga menjadi permasalahan terhadap gangguan fungsi saluran drainase. Akibatnya timbul luapan air dan genangan akibat berkurangnya daya tampung saluran karena tersumbat sampah dan sedimentasi pada saluran. Masih dijumpai fungsi saluran drainase yang menyatu dengan saluran air limbah. Pembuangan air limbah domestik dan air limbah industri juga akan meningkatkan debit air pada saluran drainase. Saat ini baru 52,83% rumah tangga yang telah memiliki akses terhadap saluran drainase. 14,14% mempunyai sistem drainase dalam keadaan tergenang dan 32,68% tidak mempunyai saluran drainase. Di dalam upaya mengatasi permasalahan bidang sanitasi, sekaligus dalam menjalankan tugas yang diamanatkan oleh undang-undang, Direktorat Pengembangan Penyihatan Lingkungan Permukiman telah membangun beberapa sarana dan prasarana pengelolaan limbah, sampah, dan drainase di seluruh wilayah-wilayah Indonesia. Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan penyihatan lingkungan permukiman terkait. Ada gas metan dari TPA ini yang menggunakan semua RT 1 sampai RT 2 yang mengurangi tabung yang kalau memakai tabung 1 bulan habis 4. Nah sekarang ini yang matusud banget lah sampai cuma 1 tabung 1 bulan. Ya, untuk yang lain-lainnya itu kan biaya beli tabung, kan biaya untuk yang lain-lain, untuk belanja, untuk apa aja. Di wilayah sini dulu itu masyarakat kurang begitu memperhatikan kebersihan, banyak warga yang BAB di got atau di pinggir sungai. Sehingga pemerintah memberikan bantuan MCK ini agar kesadaran masyarakat untuk BAB bisa lebih baik lagi. Dari beberapa sosialisasi yang kita lakukan, masyarakat mulai sekarang sudah sadar dan banyak yang sudah melakukan penyambungan kepada kita, dan yang awalnya menolak sekarang sudah mulai datang ke kami di sini untuk bisa melakukan sambungan. Dengan adanya Sanimas, tidak tercemar juga. Terkadang ada beberapa rumah tangga yang tidak memiliki sepiteng. Sebelum ada Sanimas itu kotorannya langsung dibuang ke sungai. Dulu ini di sini tergenang, air itu tergenang semua, termasuk got-got ini. Jadi air nggak bisa lancar. Jadi terus dibikinkan IPAL ini. Sebelum ada tempat sampah, dulu bikin peluang di pelubangan di belakang rumah, terus dibakar. Ya lebih bersih sekarang daripada dulu. Kalau dulu kan sebelum ada sampah kan suka-suka aja. Dengan adanya Sanimas itu sungai bersih. Tidak sebelum-sebelumnya warga buang sampah sembarangan di sungai. Setelah adanya pengelolaan TPA ini, sangat banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat karena sudah banyak masyarakat yang bekerja di TPA Desa Talumelito. Dulu itu membangun TPA, rame-rame itu mengatasi sampah ke kota Betia. Ayo kita rame-rame membangun TPA untuk mengatasi sampah yang ada di kota ini. Buang sampah pada tempatnya, cerminan manusia beradab. Dengan mengelola sampah, kita bisa menjadi milioner. Semangat pagi! Satukan hati, satukan langkah untuk bumi kita yang cuma satu.